أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la ta'dhiman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa adda'i ila ridwani wa sallallahu sallam wa baraka alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi. Masyarul muslimat, jamaah yang semoga kita selalu dalam dengan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang diberikan kepada kita, yang dengannya alhamdulillah kita bisa hadir duduk di majlis taklim ini dalam rangka menuntut ilmu. Semoga apa yang kita lakukan pada pagi hari ini diberikan keikhlasan dan menjadi pahala yang besar kelak pada hari kiamat. Salawat beserta salam tak lupa pula kita hadiahkan untuk Nabi kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk umat beliau yang mendapatkan syafaahnya kelak pada hari kiamat. Para hadirin melakukan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang singkat ini insyaallah kita akan membacakan biografi ibunda kita, ibunda kaum mukminin, yaitu Sayyidah Khadijah binti Khuwailid. Bintu Khuwailid. Khadijah bintu Khuwailid. Baik, tidak ada yang tidak tahu ya tentang siapa Khadijah ini. Semua pasti paham betul siapa Khadijah ini, siapa beliau dan bagaimana kiprah beliau di dalam dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tentu semua kita sudah mendengarkannya. Tapi alangkah lebih baiknya lagi ketika kita mengetahui nama beliau, kemudian bagaimana kedudukan beliau dalam Islam ini, maka alangkah indahnya lagi, alangkah baiknya lagi kita sedikit mendalami tentang ibunda kita ini, ibunda kaum mukminin, yaitu Sayyidah Khadijah radhiyallahu taala anha. Baik para hadirin melakukan oleh Allah Subhanahu wa taala, Khadijah namanya sudah tidak asing lagi. Adapun bapaknya yaitu Khuwailid bin Asad Al-Qurashi. Kemudian ibunya bernama Fatimah. Ibu daripada Khadijah ini bernama Fatimah bintu Zaidah. Beliau diberikan kunyah dengan Ummul Qasim. Ini kunyahnya. Kunyahnya Ummul Qasim karena nama putra beliau yang pertama adalah Al-Qasim. Kemudian beliau juga diberikan lakop di masa jahiliyahnya dengan At-Tahirah. Lakopnya itu At-Tahirah. Tahirah itu adalah suci. Kenapa beliau ini diberikan lakop dengan Tahirah? Karena tidak ditemukan satu pun riwayat yang menceritakan bahwa beliau ini dekat dengan agamanya orang-orang Quraisy yang menyembah berhala. Jadi beliau itu betul-betul suci dari hal-hal yang seperti itu. Hampir tidak didapati riwayat yang menceritakan bahwa Khadijah ini terlibat langsung dengan kegiatan-kegiatan keagamaan yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy. Makanya beliau diberikan gelar At-Tahirah. Baik para hadirin melakukan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan menjelaskan sedikit tentang kelahiran beliau. Beliau ini lahir di Mekah pada tahun 68 sebelum hijrah. Karena nggak ada tahun di waktu itu, belum ada tahun. Di sebelum kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak dikenal dengan tahun pertama, kedua, ketiga, keempat. Nabi sallallahu alaihi wasallam lahir pada tahun berapa? Yang ada pada peristiwa. Peristiwa apa? Peristiwa gajah. Tahunnya nggak dikenal gitu.
Nah, kapan ada penetapan tahun pertama, kedua, ketiga itu? Setelah hijrah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu atas kebijakan Umar bin Khattab. Umar bin Khattab bingung waktu menjadi khalifah. Ketika masuk surat-surat, bulan ada bulan. Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sa'ban, Ramadan, itu udah ada. Bulan udah ada. Tapi tahunnya nggak ada. Makanya Rasul SAW lahir pada bulan April kalau tahun ini, tahun Masehinya. Kalau tahun Hijriahnya Rabiul Awal atau Jumadil Awal? Rabiul Awal. Kelihatannya jarang ikut maulidan kayaknya. Soalnya kita melihat di jalan itu maulidnya nggak ada bulannya gitu, memperingati maulid Nabi. Padahal ya kata mereka lahirnya pada bulan Rabiul Awal. Berarti ada kan, bulan sudah ada di zaman Nabi lahir udah ada. Mereka sudah menetapkan Rabiul Awal, bulan kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Cuma tahunnya nggak ngerti, nggak ada. Itulah yang membuat bingungnya Umar bin Khattab ketika surat-surat datang dari beberapa gubernur beliau. Ini tidak bisa dibedakan surat-surat ini. Ini surat tahun berapa? Ini yang keberapanya ini? Ini surat bulan ada, tanggal ada, tapi tahun nggak ada. Lalu kemudian ditetapkanlah oleh Umar bin Khattab, yaitu bulan Hijriah. Terhitung dari kapan? Dari awal hijrahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti sekarang sudah berapa lama hijrahnya Nabi SAW? 1443 tahun Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah. Masa berlalu hijrah Rasulullah sudah 1443 tahun. Baik, para hadirin oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, Sayyidah Khadijah, beliau itu lahir ya kira-kira sebelum hijrahnya Nabi 68 tahun lah. 68 tahun. Nah, beliau ini lebih tua dari umur Nabi sallallahu alaihi wasallam, selisihnya 15 tahun. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam lahirnya pada tahun peristiwa Gajah, berarti 15 tahun sebelum peristiwanya Gajah, Khadijah ini sudah terlahir. Baik, beliau ini tumbuh besar. Memang asal muasal keluarga beliau ini orang-orang kaya, orang-orang bangsawan. Khadijah ini memang dari lahir sudah dalam kondisi kaya raya. Jadi beliau mewariskan harta dari ayahnya mewariskan harta dari kakeknya. Jadi beliau ini sudah dikenal memang orang yang terlahir dalam kondisi sultan lah, kaya raya. Jadi lahirnya aja udah punya harta gitu. Nah, ini luar biasa. Kalau sekarang ada orang sultan, Khadijah ini sudah lama jadi sultan. Radhiyallahu taala anha. Baik. Kemudian beliau radhiyallahu taala anha ini dikenal dengan kepiawaiannya ya, kepintarannya juga dalam mengelola harta. Karena percuma kalau terlahir dalam kondisi kaya raya tapi nggak pintar mengelola harta, ya dia habis dibuang-buang, habis difoya-foya, habis dimakan, habis begitu saja. Nah, Khadijah terlahir dalam kondisi kaya raya, berpendidikan, pintar, cerdas, sehingga hartanya itu bukan semakin berkurang tapi semakin bertambah. Nanti kita akan kisahkan sedikit bagaimana beliau bisa mengelola hartanya tersebut bisa menjadi besar. Karena beliau itu memiliki kecerdasan, kepintaran di dalam berniaga. Beliau ketika ditinggal oleh dua suaminya, suami pertama, suami kedua, beliau sudah tidak berkeinginan untuk menikah lagi. Mau ngapain lagi lah, mau nikah gitu. Semuanya sudah ada, harta udah banyak. Kemudian anak juga sudah ada. Ketika itu Khadijah sudah memiliki 4 anak ya. Satu perempuan, kemudian 3 laki-laki. Satu perempuan namanya Hindun, yang kedua, anak keduanya namanya Hindun lagi tapi laki-laki.
Dari dua nama anak beliau yang bernama Hindun, anak Khadijah ini. Satu bernama Hindun tapi dia perempuan. Yang satunya lagi Hindun juga tapi laki-laki ya. Paham? Sama-sama Hindun. Kemudian yang ketiga anak beliau bernama Thohir kalau tidak bersalah. Iya, Thohir. Kemudian satu lagi namanya Halah. Jadi 3 laki-laki, 1 perempuan. Yang perempuan itu dari suaminya yang pertama. Suami pertama beliau namanya Utaik. Utaik bin Abid bin Makhzum. Nah, lahirlah dari pernikahan pertama itu seorang putri bernama Hindun. Hindun ini nanti bertemu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian hidup di zaman Rasulullah, kemudian Rasul diangkat menjadi Rasul, beliau masuk Islam. Hindun ini masuk Islam dan beliau menikah, tapi tidak dikenal Hindun ini. Hindun putrinya Khadijah ini artinya anak sambung ya dari Rasul kan ya. Anak sambung Rasulullah ini tidak didapatkan beliau ini meriwayatkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau masih Islam, beliau dalam kondisi muslimah, beliau menerima dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam, cuma tidak dijelaskan adanya riwayat hadis yang diriwayatkan oleh beliau. Biasa kan seperti Abu Hurairah, Abu Bakar ya kan, Umar, Utsman, semua sahabat, hampir semua sahabat itu meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, sahabat perempuan yang bernama Hindun, putri dari Khadijah ini, kata para ulama tidak didapati adanya beliau meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ada lagi suami beliau yang kedua. Suami beliau menikah lagi dengan suaminya yang kedua yang bernama Abu Halah. Siapa namanya? Abu Halah. Halah ini adalah putra beliau ya. Putra Khadijah radhiyallahu taala anha. Namanya Halah. Halah. Suaminya diberikan kunyah dengan Abu Halah. Baik. Halah ini ya anak laki-laki Khadijah radhiyallahu taala anha dari suaminya yang kedua. Nah, Rasul sallallahu alaihi wasallam nanti menikah dengan Khadijah ini berarti menjadi suami ketiga dari Khadijah radhiyallahu taala anha. Baik para hadirin dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada dasarnya Khadijah ini dalam riwayat diceritakan beliau sudah tidak mau menikah lagi. Karena sudah menikah dengan suami pertama, kedua, dalam kondisi ya harta sudah cukup, anak juga udah ada, mau cari apa lagi lah di dunia ini. Itulah istilah bahasa kita. Orang kalau mau nikah lagi, janda misalnya ditinggal mati suaminya, dia menikah lagi mungkin memang masih banyak pertimbangannya. Siapa yang akan menghidupi dia, siapa yang akan menyekolahkan anaknya. Nah, menikah lagi dia. Khadijah nggak ada alasan seperti itu. Makanya tidak ada keinginan beliau untuk menikah lagi. Padahal yang datang untuk melamar Khadijah itu banyak banget, banyak. Dan bukan orang biasa-biasa. Ya, memang beliau ini profesinya sebagai saudagar kaya raya, tentu juga memiliki rekan bisnis yang banyak. Rekan bisnis yang banyak ini sudah 1, 2, 3 yang melamar, ingin mengajukan diri untuk menjadi pendamping hidupnya, semua ditolak sama Khadijah. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu masih muda sekali. Usianya masih 23 tahun, 24 tahun. Bergabunglah bersama Khadijah untuk bekerja sebenarnya. Menjadi pegawai Khadijah. Jadi pegawai karyawan. Nah, dikenal memang Nabi sallallahu alaihi wasallam ini seorang yang jujur, berbicaranya, kemudian akhlaknya baik. Tertariklah Khadijah untuk merekrutnya menjadi karyawan. Lalu kemudian dilihat potensi yang dimiliki oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam sangat bagus sekali dalam menjalankan bisnisnya Khadijah. Lalu kemudian Khadijah sengaja mengutus satu hambanya, satu karyawannya untuk mendampingi Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam berdagang, namanya Maisarah. Siapa namanya? Maisarah. Pernah dengar kan? Maisarah itu laki-laki atau perempuan? Maisarah itu laki-laki atau perempuan?
Kalau di kita biasanya perempuan itu laki-laki. Maisarah. Kalau di kita biasanya Maisarah itu perempuan. Kalau di Arab Maisarah itu laki-laki. Jangan dibayangkan, Rasul teman berdagang, teman saparnya perempuan. Laki-laki itu. Jadi Maisarah ini memang sudah karyawan lamanya Khadijah dan jauh lebih berpengalaman dari Rasul sallallahu alaihi wasallam karena sudah lama bekerja dengan Khadijah. Lalu kemudian Khadijah berpesan kepada Maisarah ini, kamu jangan bertindak apapun. Kamu cuma sekedar mendampingi Muhammad saja. Kamu perhatikan bagaimana cara dia berjualan, bagaimana dia bernegosiasi dan seterusnya. Kamu lihat aja dia. Apa yang dia minta, apa yang dia suruh kepada kamu, kamu kerjakan. Itu pesan Khadijah. Lalu kemudian Maisarah ini mendampingi Muhammad pergi berdagang, keluar ketika itu, keluar daerah, kemudian dilihatlah bagaimana akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam berdagang. Dan beberapa kali itu dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Khadijah melihat keuntungan semakin besar. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam barang-barang kepercayaan yang dimiliki oleh Khadijah itu dipercayakan kepada Nabi SAW. Dan barang-barang itu belum tentu Khadijah lepaskan kepada karyawan biasa. Tapi barang-barang yang mungkin jumlahnya begitu besar, harganya begitu mahal, itu diserahkan kepada Muhammad. Dijual oleh Nabi Muhammad SAW, pulang dalam kondisi membawa keuntungan yang begitu besar. Terus diselidiki oleh Khadijah ini. Kemudian dicari informasi dari Maisarah yang diutus tadi. Maisarah pun menceritakan, Masya Allah, cerita yang didapatkan tentang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak pernah berbohong di dalam berjual beli, transaksi. Kalau memang barang itu rusak, beliau sebutkan ada kerusakannya. Kalau mau beli silahkan, kalau tidak mau beli tidak ada masalah, karena memang ada kerusakannya. Kalau mau beli harganya dikurangin daripada harga yang mungkin masih bagus. Nah, hal-hal yang seperti itu diceritakan oleh Maisarah kepada tuannya Khadijah radhiyallahu taala anha. Nah, namanya ya siapa perempuan yang tidak tertarik dengan seorang laki-laki yang jarang memiliki sifat-sifat yang baik seperti itu. Ya, mungkin banyak ya. Tapi beda dengan sosok Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini. Sempurna sekali. Sifat kebaikan, akhlak yang baik yang dimiliki oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu jauh lebih sempurna daripada sosok laki-laki yang dikenal banyak oleh Khadijah ini. Nah, karena Khadijah melihat adanya kebaikan yang begitu besar pada sosok Nabi Muhammad SAW, kemudian ketertarikannya kepada Nabi Muhammad diutarakan. Ungkapan cinta lah bahasa kita ya. Cintanya dan sukanya kepada Muhammad diungkapkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kata beliau datang kepada Nabi Muhammad ketika itu ya belum diangkat menjadi Rasul ya. Ini di detik-detik usia Nabi Muhammad SAW beranjak ke 25 tahun. Jadi beliau tuh bergabung sekitar usianya 22 tahun, 23 tahun sekitar gitulah. Bekerja dengan Khadijah. Nah, di usia 25 tahun Khadijah pun mengutarakan isi hatinya kepada Nabi Muhammad. Dia bilang, saya suka sama kamu, saya cinta sama kamu. Lalu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyambut apa bahasa kita ini? Ya, menerima, betul. Menerima bukan lamaran, karena bukan Rasul SAW tidak dilamar ya. Iya, jadi tawaran. Jadi jangan salah persepsi nih. Karena ada yang mengatakan Rasul itu dilamar oleh Khadijah. Enggak. Khadijah hanya menyatakan isi hatinya karena beliau cinta dan suka kepada Muhammad, Nabi Muhammad SAW. Karena ada di antara kaum muslimin salah persepsi, dia mengatakan di dalam Islam itu boleh perempuan yang melamar laki-laki dan yang membayar maharnya itu adalah perempuan itu. Ada sebagian kaum muslimin dari Sumatera ada. Jadi yang membayar mahar itu adalah perempuannya. Nah, para hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam juga suka dengan Khadijah,
Akhirnya Rasul sallallahu alaihi wasallam datang ke pamannya. Lihat apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Beliau datang kepada paman-pamannya. Nah, paman-pamannya itu diantara yang beliau datangi adalah Hamzah, paman beliau, Abu Thalib, dan Abbas. 3 paman beliau yang beliau dekat dengan paman-pamannya. Ada paman beliau Abu Lahab, ada banyak paman-paman beliau, tapi yang beliau dekati ketika itu untuk menyampaikan ke keluarganya Khadijah adalah Abu Thalib, terus apa lagi? Hamzah dan Abbas. Ini bukti bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengumpulkan keluarganya, paman-pamannya untuk melamar Khadijah. Datang 3 pamannya ini, keluarga besar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, datang langsung menemui keluarga Khadijah untuk melamar Khadijah radhiyallahu taala anha. Lalu disepakati ketika itu, ada kesepakatan. Apa kesepakatannya? Di antara kesepakatannya adalah Rasul diterima dengan mahar yang dikeluarkan. Lihat, ini yang tidak diketahui oleh sebagian kaum muslimin, bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam juga memberikan mahar kepada Khadijah. Apa maharnya? Ada yang tahu? Hah? Betul, onta, masya Allah. Berapa ekor onta? Enggak nyampe. Iya. Ada dalam riwayat menceritakan 10 ekor lah. 10 ekor. Tapi jangan 10 ekornya yang dilihat. Yang dilihat 1 ekor harganya berapa. Di zaman itu onta yang diberikan oleh Rasulullah, onta yang terbaik. Anggap saja 1 ekor onta itu harganya 100 juta. Kalau kali 10 berapa? Hah? 1 M. Ada di antara ibu-ibu sini dilamar oleh suaminya, maharnya 1 M. Hah? Masya Allah kalau ada. Gede ini 1 M. Rasul Salam 1 M ketika itu. Masih karyawan loh. Masih karyawan Khadijah ketika itu. Ngasih maharnya berapa? 1 M. Kita enggak. Berapa Ustaz? Seperangkat alat sholat. Apa seperangkat alat sholat? Buat apa seperangkat alat sholat? Jadi seperangkat alat sholat itu bukan mahar. Mahar itu dalam bentuk ya sesuatu yang bisa dimanfaatkan dalam waktu yang panjang gitu. Ya kalau mau beli seperangkat alat sholat itu jangan dimasukkan dalam mahar lah. Emas kah, uang, motor, mobil, rumah, nah itu silahkan. Jadi tidak ada masalah. Itu yang baik gitu. Baik para hadirin maka oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan. Jadi Rasul bukan seperangkat alat sholat ya maharnya, onta. Setelah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam diterima untuk menjadi pendamping Khadijah radhiyallahu taala anha, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pun masih melanjutkan usaha Khadijah ketika itu. Berapa umur Khadijah dinikahi oleh Rasulullah? 40 tahun. 40 tahun. Rasul sallam usianya 25 tahun. Jadi antara jarak Rasul sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi rasul dari usia kenabiannya, kan Rasul sallam tadi usia pernikahannya berapa? 25 tahun. Berapa usia Nabi sallam diangkat menjadi rasul? 40 tahun. Berarti berapa jaraknya itu? 15 tahun ya. Nah, 15 tahun pernikahan Nabi SAW dengan Khadijah itu tidak dijelaskan terlalu terperinci ya, apa yang menjadi kelebihan-kelebihan cerita tentang Khadijah ini tidak terlalu banyak diceritakan. Antara jarak usia Khadijah menikah dengan Rasul itu 15 tahun pertama itu tidak banyak diceritakan dalam riwayat-riwayat. Kapan mulai adanya cerita buah bibir yang baik tentang Khadijah ini? Ketika Nabi SAW diangkat menjadi Rasul. Berarti umur Khadijah berapa tahun itu? 50
55 tahun. Nah, di usia 55 tahun sampailah nanti pada usia 10 tahun setelahnya, 55 tambah 10 65. Berarti 10 tahun lamanya Khadijah menemani Nabi kita tercinta menjadi Rasul. Paham ini? Jadi di 10 tahun terakhir itu Khadijah meninggalnya pada tahun ke-10 kerasulan. Nah, itulah yang banyak yang dikisahkan oleh para ulama tentang Khadijah radhiyallahu taala anha. Baik, para hadirat muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan membahas sedikit tentang anak-anak Khadijah yang lahir dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, ada berapa anak Khadijah dari suaminya yang ketiga, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ada berapa anaknya? Jangan gak kenal kita sama ibunda kita ini. Ibunda kita melahirkan berapa anak? 6, betul. 6. 7 itu sama Ibrahim. Itu putra Nabi, tapi bukan ibunya Khadijah. Ada ibu yang lain namanya Maria. Ibunya Maria, lahirlah anak namanya Ibrahim. Tapi putra Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Khadijah ini, anak bukan putra ya, anak beliau dari Khadijah ini ada 6 orang. Yang pertama Al-Qasim. Makanya Nabi Muhammad SAW diberi kunya dengan Abul Qasim. Abul Qasim itu adalah kunya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan tidak boleh ada kunya yang digunakan selain Nabi SAW. Jadi kita tidak boleh ada yang namanya Abul Qasim, nggak boleh, karena kunya ini hanya khusus bagi Nabi SAW. Siapa tadi anak pertamanya? Al Qasim. Yang kedua laki-laki juga, siapa namanya? Ibrahim bukan dari Khadijah. Bukan, namanya Abdullah. Siapa? Setelah ini nanti harus hafal nih. Kemudian yang ketiga, sekarang kita berpindah kepada anak perempuan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terbesar dulu, Fatimah yang paling kecil itu. Yang besar dulu, siapa? Zainab, Masya Allah. Terus Ruqayyah. Kemudian yang ketiga Ummu Kulsum. Yang keempat Fatimah. Berapa totalnya? 6. 2 laki-laki, 4 perempuan. Ada yang bisa ngulangi? Bersama. Yang pertama Al-Qasim, Abdullah, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, Fatimah. Baik, itulah putra-putri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari Khadijah. Abul Qasim tidak terlalu dikenal. Kemudian siapa lagi? Abdullah juga tidak terlalu dikenal, karena mereka ini meninggal waktu kecil. Mereka ini meninggal. Jadi tidak sempat mereka ini besar ya, sehingga tidak ada cerita tentang mereka. Tapi kalau Zainab ada. Zainab punya putri namanya Umamah. Banyak kisah-kisah tentang Zainab ini. Menikah dengan seorang dulunya kafir, kemudian masuk Islam, namanya Abul As. Kemudian tentang Ruqayyah, banyak kisah tentang Ruqayyah. Ruqayyah ini suaminya ketika dia janda nikah dengan siapa? Utsman, ya kan? Utsman. Kemudian meninggal Ruqayyah, dinikahkan lagi oleh Rasulullah dengan putrinya yang kedua, siapa? Ummul Kulsum. Fatimah nanti nikah dengan Ali bin Abi Thalib. Jadi Utsman itu menantu Rasul, diberi gelar dengan 2 wanita, ya kan, yang bercahaya. Siapa 2 wanita yang bercahaya itu ini maksud? Ruqayyah dan Ummul Kulsum. Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Nah, paham nih sedikit tentang gambaran keluarga Khadijah dengan Rasul SAW, anak putra-putrinya. Baik, ada 6 ya. 7 itu Ibrahim. Ibrahim itu bukan dari
Khadijah. Baik para hadirin melakukan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah sekilas tentang keluarga Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan Khadijah. Baik, yang hidup setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya Fatimah ya. Jadi semua putra-putrinya itu meninggal sebelum Nabi SAW meninggal. Zainab itu meninggal sebelum Nabi ya. Ummu Kulsum, Ruqayyah itu meninggalnya sebelum Nabi SAW meninggal. Yang meninggal dari anak Nabi SAW setelah Rasul meninggal hanya satu, yaitu Fatimah. Dan itu pun jaraknya nggak lama, nggak panjang, cuma 6 bulan bedanya. Meninggal Rasul SAW, 6 bulan berikutnya nyusullah Fatimah radhiyallahu taala anha. Kita masuk dalam penjelasan keutamaan-keutamaan yang dimiliki oleh Khadijah ini. Apa keutamaan yang dimiliki oleh Khadijah ini? Yang pertama, Khadijah ini adalah orang yang pertama menjadi tempat rujukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini keutamaan yang pertama, yaitu Khadijah ini menjadi orang yang pertama tempat rujukan. Apa selain bahasa rujukan? Tempat kembali, tempat curhat, gitulah ya. Tempat mengadukan masalah, kalau ada masalah di luar, diadukan kepada Khadijah. Tempat curhat lah. Kenapa hal ini terjadi? Dan kapan itu mulai terjadinya? Nah, diriwayatkanlah ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu pertama di Gua Hira. Nabi sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan makhluk sosok yang tidak pernah dikenal, tidak pernah terlihat, dan sosoknya itu kelihatannya agak galak. Gimana nggak takut? Rasul sallallahu alaihi wasallam menyendiri di satu gua sendirian, datang sesosok makhluk yang tidak dikenal. Ketika itu tiba-tiba datang memeluk Rasul sallallahu alaihi wasallam begitu kencang. Sampai dalam riwayat itu diceritakan Rasul tidak bisa bernafas. Sesak. Ketika Rasulullah sudah sesak banget baru dilepaskan. Seraya makhluk tersebut memerintahkan, Iqra, baca. Lalu Rasul menjawab, "Wa ma ana biqari." Saya tidak bisa baca, kata Rasulullah. Dipeluk lagi yang kedua kalinya, begitu kencang dan eratnya sampai Rasul SAW tidak bisa bernafas, sesak, dilepaskan lagi, disuruh baca. Rasul menjawab, saya nggak bisa baca. Saya mau baca apa? Saya nggak tahu. Saya nggak ngerti. Diambil yang ketiga kali, dipeluk lagi, itu kencang, lalu kemudian suruh baca. Saya nggak bisa baca. Lalu kemudian diajarkanlah oleh makhluk tersebut, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaqa. Iqra wa rabbukal akram, dan seterusnya. Itulah yang diajarkan oleh sosok tersebut. Nah, ketika itu dia buru-buru pulang turun bertemu dengan Khadijah. Ini orang pertama yang beliau datangi. Dalam kondisi beliau demam menggigil. Gimana kalau orang ketakutan? Menggigil kan? Takut sekali. Lalu kemudian Rasul meminta kepada Khadijah, Zammiluni, selimuti aku, ambil aku selimut, tolong selimuti aku. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi begitu takut, tegang. Akhirnya lihat bagaimana sosok Khadijah yang bijaksana, ingin menolong, ingin menenangkan kembali suami tercintanya. Lalu kemudian diambilkan selimut, ambilkan air teh panas, kalau bahasa kita begitulah, untuk menenangkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Setelah agak tenang Nabi sallallahu alaihi wasallam bisa diajak komunikasi. Lalu kemudian lihat pesan Khadijah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalla abshir fa wallahi, kata beliau, wahai Muhammad, jangan khawatir, jangan takut. Ini adalah merupakan kabar gembira, kata beliau. Ini adalah merupakan kabar gembira. Demi Allah, la yuhzikallahu abadan. Allah tidak akan menghinakanmu selama-lamanya. Gak mungkin Allah akan menghinakanmu. Innaka latasilur rahim, karena engkau itu memiliki keutamaan yang begitu besar. Yang pertama, kamu itu orang yang suka menyambung tali silaturahim.
wa tasduqul hadis, kamu itu orang yang jujur dalam bicara, wa tahmilul kalla, kamu suka meringankan beban orang lain, wa taksibu al ma'dum, engkau suka membantu, wa tuqri'ud dhaif, di sini disebutkan wa taqri'ud dhaif, yaitu suka menghormati tamu, memuliakan tamu, wa tu'inu ala nawaibil haq, dan engkau selalu berpihak kepada kebenaran. Jadi dari sisi mana kamu ingin dihinakan oleh Allah? Enggak ada celah bagi kamu itu dihinakan oleh Allah. Ini adalah merupakan kabar gembira buat engkau wahai Muhammad. Tapi Nabi Muhammad SAW tetap belum merasa tenang, tetap saja teringat peristiwa tersebut. Lalu kemudian Khadijah untuk menenangkan Nabi Muhammad SAW, lalu Khadijah membawa Nabi Muhammad bertemu dengan saudara sepupunya. Siapa nama saudara sepupunya ini? Anak dari paman Khadijah. Siapa? Lupa ya? Kayaknya teringat ada di ujung lidah gitu, tapi susah nyebutkannya. Hah? Tadi tadi kayak ada wa gitu tadi. Waraqah. Ya, Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal. Betul, dia adalah pendeta ya. Tapi pendeta Nasrani yang ketika itu masih murni ya, belum terkontaminasi dengan kesyirikan, masih menyembah Allah Subhanahu wa taala, masih mentauhidkan Allah dan tidak mensekutukan Allah dengan anaknya Tuhan, ada ibunya, enggak. Ya, Waraqah bin Naufal ini adalah salah satu dari sekian orang yang ditemukan oleh Rasul SAW masih beragama Nasrani yang betul-betul murni. Nah, Khadijah ini datanglah menemui sepupunya yang ketika itu pendeta, bertanya, lalu kemudian diceritakan peristiwa yang terjadi. Dijawablah oleh sepupunya tersebut bahwa yang mendatangi Muhammad itu adalah Jamus. Kalau di mereka namanya apa? Jamus. Di Islam namanya Jibril, malaikat Jibril. Itulah dijelaskan. Sehingga dengan penjelasan itu kemudian Nabi SAW menjadi tenang. Sinilah awal di mana Rasul SAW diangkat menjadi nabi. Masih menjadi nabi ya. Kenapa dikatakan jadi nabi? Karena di saat itu belum ada perintah untuk menyampaikan kepada, paham ini? Paham perbedaan nabi dengan Rasul? Kalau nabi apa? Nabi itu mendapatkan wahyu dari Allah, tapi belum ada perintah, tidak diwajibkan untuk mendakwakannya kepada manusia. Kapan nanti mulai Rasul SAW mendakwakan itu? Ketika turun wahyu yang kedua yang berada di surah Muddatsir. Ingat? Ya ayyuhal muddatsir kum fa'anzir wa rabbaka fakabbir. Itulah ayat wahyu yang kedua yang turun, yang di sana ada perintah ya ayyuhal muddatsir, wahai sosok orang yang berselimut. Muddatsir itu orang yang berselimut. Kamu jangan tenang-tenang, kamu jangan nyantai-nyantai di rumah, jangan selimutan doang. Gitulah bahasa kita. Kum fa'anzir, berdiri, bangun dari tidurmu, bangun dari selimutmu. Fa'anzir, berikan peringatan kepada orang-orang. Berikan peringatan ini ada perintah dakwah kan? Nah, inilah di mana Rasul SAW diangkat menjadi Rasul. Paham? Baik, para hadirin melakukan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini keutamaan yang pertama yang dimiliki oleh Khadijah radhiyallahu taala anha. Jadi beliau itu sosok orang yang betul-betul cerdas, pintar, bijaksana. Jadi ketika Rasul SAW menghadapi satu masalah yang besar, dia bisa menenangkan Nabi SAW dengan bertahap yang beliau bisa lakukan. Lalu kemudian hilang permasalahan itu akibat dari kecerdasan yang dimiliki oleh Khadijah ini. Inilah tempat pertama Rasul SAW mengadukan masalah yang begitu besar. Itu sosok yang pertama sekali, yaitu Khadijah radhiyallahu taala anha. Jadi bisa kita ambil nih cerita atau faidah ilmu yang bisa kita ambil dari sosok yang dimiliki oleh Khadijah ini. Maka kita juga harusnya sama. Tatkala kita mendapati suami yang pulang sedang galau, biasanya bisa kita bedakan.
Ini suami pulang dalam kondisi punya masalah. Ini suami pulang dalam kondisi biasa-biasa saja. Ini suami pulang dalam kondisi gembira, bahagia. Bisa kita bedakan. Nah, ketika kita mendapati suami kita pulang dalam kondisi yang tidak wajar, nah kita tenangkan dulu. Apa yang bisa kita lakukan? Jangan dulu tanya, kamu kenapa sih mukanya merungut mulu seperti itu? Nggak jelas banget sih. Nah, jangan malah digituin suaminya. Kadang kan ada tuh seperti itu. Ibu-ibu di luar sana. Kalau di sini enggak. Kalau dia melihat suaminya beda nih perawakannya, ini kayaknya ada yang sesuatu nih pada suaminya. Dia enggak langsung tanya, kamu kenapa sih kok gituin? Enggak. Dia minta apa, suaminya minta apa diberikan dulu. Lalu kemudian dia dengarkan. Setelah agak tenang sedikit baru ditanyakan, kenapa, ada masalah apakah? Ketika diceritakan oleh suaminya, dia berusaha untuk memberikan solusi, menawarkan dan seterusnya. Itu yang harus dilakukan. Baik para hadirin maka oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kedua, keutamaan yang kedua yang dimiliki oleh Khadijah. Bahwa Khadijah ini orang yang pertama masuk Islam dari perempuan. Ini keutamaan atau tidak? Keutamaan. Orang yang pertama sekali masuk Islam dari kalangan perempuan. Jadi perempuan-perempuan yang masuk Islam setelah Khadijah ini, Khadijah mendapatkan keutamaan atau tidak? Mendapatkan pahalanya atau tidak? Dapat. Karena dia orang yang pertama sekali mencontohkan yang baik. Ya atau tidak? Kalau misalnya di majelis kita ini, dia orang yang pertama sekali mencontohkan kebaikan, lalu orang mengikuti kebaikan itu. Sekian banyak orang yang melakukan kebaikan ini karena orang yang pertama tadi. Orang yang pertama ini dapat pahala atau tidak? Dapat. Inilah disebut dengan pahala jariyah. Pahala jariyah. Jadi orang yang masuk Islam dari kalangan perempuan setelah Khadijah, maka mereka ini terus mentransfer pahalanya kepada Khadijah. Padahal Khadijah radhiyallahu taala sudah meninggal ribuan tahun yang lalu, tapi dia tetap mendapatkan kucuran pahala yang begitu besar dari perempuan-perempuan muslimah yang ada saat ini. Ini keutamaan yang begitu besar yang dimiliki oleh Khadijah radhiyallahu taala anha. Baik, yang kedua. Yang keberapa sekarang? Yang ketiga. Khadijah adalah sosok wanita yang terbaik di surga. Sosok wanita yang terbaik di mana? Di surga. Di surga itu berarti bukan hanya umat Nabi kan ya? Banyak kan umat selain umat Nabi juga? Ada umat Nabi Adam, Nuh, Ibrahim, Isa, Musa, banyak. Yang di dalam surga juga banyak. Nah, sosok wanita yang terbaik dalam surga itu diantaranya adalah Khadijah ini. Sebagaimana hadis Nabi SAW. Nabi SAW mengatakan, khairu nisaiha Maryam bintu Imran, wa khairu nisaiha Khadijah bintu Khuwailid. Kata Nabi SAW, sebaik-baik wanita di surga adalah Maryam bintu Imran. Siapa Maryam ini? Bintu Imran. Iya, ibunda Nabi Isa alaihi salam. Dan yang kedua kata Rasulullah, wanita terbaik penghuni surga adalah Khadijah. Khadijah bintu Khuwailid. Nah, ini kan sesuai dengan apa yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa Khadijah ini adalah 4 perempuan terbaik di dunia ya. Dari zamannya Nabi Adam sampai nanti hari kiamat itu ada 4 perempuan terbaik. Hitungannya bukan kelas internasional. Bukan. Ini kelas apa namanya nih? Kelas apa namanya? Dunia akhirat berarti ya. Bukan hanya internasional dunia, tapi dunia akhirat. Jadi ada 4 perempuan yang terbaik, 4 besar nih. Dan salah satunya itu adalah Khadijah radhiyallahu taala anha. Itu dibandingkan dari Nabi Adam sampai nanti akhir zaman, 4 perempuan yang terbaik itu disebutkan oleh para ulama adalah Maryam. Yang pertama Maryam bintu Imran. Yang kedua tadi siapa?
Khadijah bintu Khailid. Yang ketiga siapa? Aisyah enggak masuk. Asia, betul. Asia istrinya Firaun. Yang keempat Fatimah, putri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini 4 perempuan yang terbaik disebutkan oleh para ulama. Nah, Aisyah masuk yang terbesar, tapi dia tidak masuk 4 besar ini. Enggak masuk 4 besar ini yang disebutkan oleh para ulama. Nah, mereka inilah 4 besar penghuni-penghuni surga yang tingkatnya itu tinggi sekali. Tingkatnya mulia sekali. Tempat derajatnya itu tinggi di surga kelak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, keutamaan berikutnya yang dimiliki oleh Khadijah. Khadijah ini dapat titipan salam dari Allah Subhanahu wa taala. Ini keutamaan keberapa ini? Allah titip salam kepada Khadijah. Tidak Allah ya. Tidak hanya Allah, tapi pernah juga Jibril titip salam kepada Khadijah. Kita kalau dapat titipan salam dari Pak Presiden, senang atau tidak? Tiba-tiba Bapak Presiden kita Jokowi datang utusannya ke sini, bukan utusan biasa ya. Biasanya kalau utusan presiden itu kan ya kita tahulah ini orangnya seperti ini, pakaiannya, kemudian kendaraannya. Orang ajudan kita kenal lah. Datang ngetok-ngetok sini, datang ke masjid. Assalamualaikum ibu-ibu. Waalaikumsalam. Tadi saya diamanahkan oleh Bapak Presiden untuk menitipkan salam buat ibu-ibu yang ada di sini. Senang atau tidak? Senang banget. Padahal yang menitipkan salam itu adalah manusia biasa. Pemimpin Indonesia, bukan pemimpin internasional. Indonesia doang. Tapi Masya Allah senangnya kita, bangganya kita luar biasa. Nah, Khadijah yang titip salam ke beliau itu bukan pemimpin dunia ketika itu, tapi yang menguasai alam ini, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi cocok kalau ini masuk dalam keutamaan yang dimiliki oleh Khadijah. Baik, dalam sebuah riwayat yang dijelaskan oleh Al-Imam Bukhari dalam sahihnya, Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bercerita, "Ata Jibril an-Nabiy sallallahu alaihi wasallam." Pernah suatu ketika Jibril datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu berkata, Jibril itu berkata, "Ya Rasulullah, hazihi Khadijah qad atat ma'aha ina'un fihi idamun aw ta'amun aw syarabun." Wahai Rasulullah, sebentar lagi Khadijah akan datang kepada kamu, kepada kita, membawa ina. Ina itu wadah yang di dalamnya ada makanan, ada kuahnya, ada sayurannya. Wat au ta'amun, dia akan membawa makanan. Di dalam ina itu ada makanan juga. Au syarabun, ada juga minuman. Fa idza hiya atatka faqra 'alaiha salam min rabbiha wa minni. Kata Jibril berpesan kepada Nabi Muhammad SAW, sebentar lagi nanti Khadijah bawa hidangan nih. Kata Jibril. Ternyata benar. Khadijah datang dari dapur bawa hidangan, ada makanan, ada minuman untuk diberikan ke Rasulullah. Nanti kalau datang Khadijah, sampaikan salam buat Khadijah dari Allah dan dariku, kata Jibril. Lihat, titipan salam dari Allah dan dari Jibril disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW kepada Khadijah. Faqra 'alaiha salam, sampaikan salam dari Allah dariku juga. Wa basyirha bi baitin fil jannah min qasabin wala sahab fihi wala nasab. Kata Jibril, tolong sampaikan kabar gembira juga, yaitu Khadijah dibangunkan sebuah rumah di surga, yang rumah tersebut tidak ada kebisingan di dalamnya, tidak ada kecapean lagi di dalamnya. Kita kalau dikasih rumah, alhamdulillah senang. Tapi apakah rumah yang kita tempati itu kita akan terhindar dari kecapean? Enggak, semakin besar rumah semakin capek.
Apa yang ngurusnya? Ngepelnya, nyapunya, capek. Nah, lihat Jibril berpesan kepada Nabi Muhammad SAW, sampaikan salam Allah, salamku untuk Khadijah, dan berikan kabar gembira buat Khadijah bahwa Allah membangunkan sebuah rumah buatnya. Di mana dibangunkan Allah? Di surga. Rumah yang dibangunkan oleh Allah itu nggak ada kebisingan di dalamnya, nggak ada bising lagi, nggak ada tangisan anak-anak. Kita kan di rumah anak di sana berantem nangis, sana kemudian belum lagi pakaian diacak-acak, udah disetrika diacak-acak lagi, capek. Walaupun rumah yang diberikan oleh suami untuk kita beristirahat di dalamnya megah indah, tapi tetap saja ada kebisingan di dalamnya, ya tidak? Tetap saja capek. Tapi rumah yang diberikan oleh Allah di surga ini, kata Jibril untuk Khadijah, dia tidak ada lagi capeknya dan tidak ada kebisingan di dalamnya. Subhanallah, inilah keutamaan yang dimiliki oleh Khadijah. Baik, keutamaan yang berikutnya yang dimiliki oleh Khadijah adalah lam yatazawwaj 'alaiha an-nabi sallallahu alaihi wasallam hatta matat. Ini termasuk keutamaan. Apa keutamaannya? Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menikah dengan wanita yang lain sampai kemudian Khadijah ini meninggal dunia. Subhanallah. Ini termasuk keutamaan. Termasuk keutamaan yang dimiliki oleh Khadijah. Kenapa? Karena Rasul SAW tidak pernah menduakan beliau, tidak pernah berpoligami ketika Khadijah masih hidup. Ada apa dengan Khadijah ini? Kok bisa sampai seperti itu? Ternyata diteliti, dicek oleh para ulama. Ternyata Khadijah ini orang yang sangat baik sekali. Dan kebaikannya itu tidak bisa dilupakan oleh Rasulullah. Kebaikannya itu selain tidak bisa dilupakan, tidak pula bisa dibalas oleh Rasulullah. Gak bisa dibalas kebaikannya. Sehingga Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menjaga perasaan yang begitu banyak sekali, memberikan kebaikan yang besar kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertekad untuk tidak sama sekali ingin menyakiti Khadijah dengan cara apapun. Makanya dalam riwayat tidak pernah Rasul itu marah dengan Khadijah. Jangankan marah, berkata kasar saja sekalipun tidak pernah dilakukan oleh Nabi SAW. Kenapa? Nabi betul-betul menjaga perasaan. Jangan sampai tergores walaupun sedikit hati Khadijah. Kenapa? Karena kebaikan yang luar biasa dimiliki oleh Khadijah. Nggak bisa dibalas oleh Rasulullah. Andai kata Rasulullah SAW mencoba untuk membalasnya dengan materi yang dikumpulkan oleh Rasulullah, nggak bisa. Nah, jangan sampai membalas kebaikan nggak bisa, tapi menggores hati itu dilakukan. Nah, itulah yang dihindari oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang pertama. Yang kedua, ternyata kenapa Rasulullah tidak pernah poligami semasa Khadijah hidup? Karena Khadijah ini sosok perempuan yang sudah sudah lengkap lah, sudah sempurna. Sudah sempurna, sosok perempuan yang sudah sempurna. Jadi apa yang dibutuhkan oleh Rasulullah SAW ada pada Khadijah. Enggak perlu lagi cari pada perempuan yang lain. Ini sosok kesempurnaan yang dimiliki oleh Khadijah. Maka perkara ini cocok, ini sangat bagus sekali dicontoh oleh para istri-istri supaya suaminya tidak mendua. Apa rahasianya? Rahasianya contoh yang dilakukan oleh Khadijah tadi. Jangan bikin kesal suami di rumah. Tanam kebaikan yang banyak di rumah, sehingga tidak ada celah nih suami. Mau nyalahkan kita nggak ada celah, mau cari alasan nggak ada celah. Semua kebaikan ada pada diri kita. Kemudian dari segi penservisan, jamuan, semua ada lengkap. Apa lagi? Apa yang kurang lagi? Nggak ada kurang. Jadi nggak ada alasan bagi suami itu untuk mencari perempuan yang lain. Itulah yang dilakukan oleh Khadijah radhiyallahu taala anha. Sosok perempuan yang begitu sempurna dalam segala hal, dalam segala
di antaranya dalam pelayanan, dalam ide-ide yang beliau berikan, dalam hal masalah yang ditemui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua hal Khadijah ini adalah sosok orang yang sempurna, sehingga di antara keutamaan yang disebutkan oleh para ulama, Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menikah selama Khadijah masih hidup. Padahal kebiasaan orang Arab itu, kebiasaannya ya, itu tidak pernah didapati ada orang yang istrinya cuma satu. Itu di Arab. Apalagi itu di Arab. Kalau di Indonesia malah sebaliknya, ya kan? Sangat jarang melihat ada orang yang berpoligami. Jarang. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ada. Banyak juga ya. Banyak juga. Tapi sebaliknya, maksud saya sebaliknya, orang Arab itu apalagi sebelum Nabi diangkat menjadi Rasul, itu luar biasa, nggak ada hitungan. Ada yang satu laki-laki istrinya sampai 20 pun ada. Ada yang 10. Artinya kalau punya istri satu itu kayaknya nggak biasa di tengah-tengah orang Arab. Ya dulu gitu dulu. Ini kan cerita sebelum diangkat jadi Rasul. Kemudian diangkat jadi Rasul, Nabi SAW membatasinya 4. Jadi ada sahabat yang ketika itu masuk Islam, istrinya 10. Lalu kemudian Rasulullah mengatakan, udah ambil 4, yang lainnya dilepaskan. Berarti kan kebiasaan orang Arab itu ya beristri banyak. Tapi subhanallah, Khadijah, berapa tahun Rasulullah bersama Khadijah? Coba hitung, dari berapa tahun tadi usia Khadijah? Berarti 25 tahun total semua ya. 25 tahun bersama dengan Khadijah. Ini waktu yang bukan pendek, bukan waktu yang sangat singkat nih ya. Lama banget. Kita aja baru berpasangan dengan suami baru 5 tahun. Udah bercanda-candain istrinya. Iya atau tidak? Oh bukan di sini. Maksudnya suami-suami yang di luar. Kadang senang sekali tuh bikin perasaan istrinya sakit, sedih. Ada istri kan ada candaan-candaan yang tidak disukai oleh istri. Di antara candaan yang tidak disukai oleh istri adalah poligami. Itu kadang dilakukan oleh suami. Cuma bercanda, nanti istrinya udah marah-marah, istrinya udah apa, baru dia bilang cuma canda. Nah, itu biasa seperti itu tuh. Cuma bercanda. Padahal itu menyakitkan hati istrinya. Bikin istrinya sedih, bikin istrinya nggak enak makan, kesel. Nah, baru kemudian dia bilang, saya cuma bercanda doang tadi. Nah, itu nggak pernah dilakukan oleh Rasul loh. Bercanda, jangankan mau poligami ya, mau bercanda untuk poligami aja, itu nggak pernah dilakukan oleh Rasul SAW. Baik, kita nggak usah lama-lama pada pembahasan ini. Bahaya nanti. Belum selesai kajiannya pada bubar nanti. Baik, keutamaan yang berikutnya. Tapi intinya saya ingin sampaikan di sini supaya ibu-ibu sekalian bisa mencontoh lah apa yang dilakukan oleh Khadijah ini, kok bisa sampai seperti itu gitu. 25 tahun bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak dipisahkan dengan kematian, berarti Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak akan berpoligami. Ini sosok yang seperti ini, apa yang dilakukan oleh Khadijah ini, inilah yang hendaknya kita contoh gitu. Baik. Pesan itu doang yang saya ingin sampaikan tadi. Pesan itu yang ingin kita tekankan. Ya, semoga ibu-ibu sekalian bisa mencontoh sosok ibunda tercinta ini, Ibunda Khadijah radhiyallahu taala anha. Baik, keutamaan yang berikutnya yang dimiliki oleh Khadijah adalah beliau ini sosok yang paling dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sosok yang paling dicintai. Seakan-akan seluruh ruang yang ada di hati Nabi itu seluruh ruang dipenuhi oleh cinta kepada Khadijah. Jadi nggak ada ruang sedikit pun yang kosong, lalu cinta yang lain masuk. Seakan-akan seperti itulah. Sampai-sampai Khadijah sudah meninggal dunia pun Rasul masih cinta. Kalau masih hidup ya maklum lah ya. Masih hidup, masih dilihat, masih bersama, masih duduk.
masih maklum lah kecintaan itu sempurna pada seorang istri. Tapi kalau sudah meninggal masih ada sisa-sisa yang sempurna kecintaan itu pada sosok istri yang meninggal dunia. Ini kan luar biasa. Dan itu ada pada diri Khadijah. Setelah meninggal dunia masih diingat oleh Rasulullah, masih dicintai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Betul, sampai Aisyah cemburu kan? Sampai Aisyah pernah berucap loh agak kasar gitu. Nenek-nenek aja disebutin mulu gitu. Khadijah lagi. Kalau bahasa kita gitulah. Khadijah lagi. Padahal Aisyah itu udah berusaha melakukan semaksimal mungkin untuk mendapatkan kecintaan yang sempurna. Seperti Khadijah inilah gitu. Apa sih udah nenek-nenek umur berapa sih diingat terus? Itu kan umur 25 tahun itu kan ya udah sampai pada nenek-nenek ya. Meninggalnya kan 60 berapa tadi? 65. Usia 50 tahun, 60 tahun itu kan udah dianggap nenek-nenek lah. Udah ada cucunya. Itu mulu yang diingat. Saya kan masih gadis, masih apa namanya? Masih segar lah. Nah, begitulah bahasa kitanya begitu. Tapi bahasa hadisnya nggak ada kayak gitu ya. Bahasa hadisnya nggak ada kayak gitu. Lalu seketika Rasul sallallahu alaihi wasallam marah. Terlihat wajah Nabi sallallahu marah untuk membela Khadijah radhiyallahu taala anha. Baik para hadirin oleh Allah Subhanahu wa taala, itu diceritakan ya dalam hadis sahih itu. Dalam hadis sahih pernah suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ya memotong seekor domba lah. Lalu ketika Rasul SAW menyembelih seekor domba, dimasak seekor domba tersebut, Rasul memerintahkan untuk dikirim sebagiannya ke teman-temannya Khadijah. Jadi seringkali beberapa momen Rasul SAW ini selalu mengingat Khadijah, menyebut Khadijah lagi. Di antara momennya adalah ketika menyembelih seekor domba. Lalu setelah dimasak, Rasul meminta kepada keluarganya untuk sebagiannya dikirim ke keluarganya Khadijah. Ada lagi nama Khadijah lagi. Suatu ketika pernah Rasul sallallahu alaihi wasallam juga membuat cemburu istrinya Aisyah, manakala bibinya ya, dalam riwayat sepupunya Khadijah. Ternyata bibinya ini saudara Khadijah ini persis mirip sekali dengan Khadijah. Bahkan suaranya pun mirip sekali dengan Khadijah. Ketika dari luar saja ngucapin salam, Rasul SAW langsung ingat kepada Khadijah. Hal itu juga membuat para istrinya cemburu. Jadi hal yang luar biasa yang dimiliki oleh Khadijah ini. Sampai Khadijah ini sosok perempuan yang tidak bisa dilupakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan itu tidak pernah ditemukan penggantinya oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka untuk itu nasihat kami, ibu-ibu sekalian, tanamlah benih-benih kebaikan. Yang kebaikan itu tidak bisa dilupakan oleh suami kita sampai kita meninggal dunia. Jangan sampai ada hal-hal yang ketika kita meninggal dunia lalu tidak ada satupun yang teringat di benak suami kebaikan apa yang ada pada diri kita. Nah, itu jangan sampai. Apalagi mohon maaf ketika kita meninggal dunia, suami nikah lagi, dapatnya orang yang lebih baik daripada kita. Nah, itu bahaya. Oleh karenanya kita harus punya satu amalan lah, nggak usah banyak-banyak lah, tapi konsisten dulu. Satu amalan ini yang kalau kita meninggal dunia, suami kita tetap masih ingat dengan kita. Itulah yang dimiliki oleh Khadijah. Khadijah itu amalannya bukan satu, bukan dua, tidak terhitung. Dengan jasa yang begitu besar dimiliki oleh Khadijah itu menjadikan Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak bisa melupakan beliau. Bertahun-tahun Rasul ditinggalkan oleh Khadijah, tapi Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak bisa melupakannya. Bagaimana mungkin bisa melupakan Khadijah? Rasul sallallahu alaihi wasallam diberikan karunia anak dari istri yang mana? Dari Khadijah. Ini kan nggak bisa dilupakan. Istrinya begitu banyak, tidak bisa memberikan keturunan kepada Rasulullah. Hanya Khadijah yang bisa memberikan keturunan. Kemudian Khadijah, orang yang kaya raya,
tinggal di perumahan khusus, perumahan elit. Tinggal di sana orang-orang kaya, ada Utsman di sana, ada Abu Bakar, ada Abdurrahman bin Auf, orang-orang kaya semua di sana. Habis ludes hartanya. Tidak diceritakan di sana Khadijah meninggal dalam kondisi mewariskan harta banyak, enggak ada. Fatimah ketika Rasul meninggal dunia enggak dapat warisan. Enggak ada warisan Fatimah. Ketika meninggal ibundanya Khadijah, saya dapat apa ini? Berapa harta yang saya dapatkan? Enggak ada. Enggak ada hitung-hitungan warisan. Habis. Kemana habisnya? Kemana habis harta Khadijah itu? Untuk kepentingan dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Gimana mungkin Rasul bisa melupakan Khadijah? Kebaikan yang luar biasa. Khadijah memberikan perhatian yang luar biasa kepada Nabi terkhusus dan secara umum. Khadijah juga memberikan perhatian yang besar terhadap apa yang menjadi tujuan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diciptakan. Itu juga dibantu, disokong oleh Khadijah. Enggak ada hitung-hitungan. Khadijah ketika Rasul minta, buat ini kepentingan dakwah ini, berikan ini kepada mereka, buat supaya mereka begini begitu. Khadijah enggak pernah bertanya-tanya. Khadijah tidak pernah beralasan. Khadijah tidak mengatakan kenapa harus dia, kenapa harus begini, kenapa harus segini. Enggak pernah. Kalau Rasul mengatakan, udah, iya. Enggak pernah membantah. Gimana mungkin Rasul bisa melupakan sosok seorang perempuan yang seperti ini? Nggak mungkin. Makanya setelah Khadijah meninggal dunia, Rasul sangat-sangat terpukul. Ketika Khadijah meninggal dunia, Rasul sangat sedih karena kehilangan sosok perempuan yang luar biasa di dalam hidupnya. Nah, inilah yang harusnya ibu-ibu contoh gitu. Mudah-mudahan ibu-ibu sekalian yang hadir di sini bisa mencontoh walaupun sedikit lah yang dimiliki oleh ibunda kita tercinta Khadijah radhiyallahu taala anha. Ketika Khadijah meninggal dunia, Rasul sallallahu alaihi wasallam udah enggak enak ngapain. Sedih. Sampai-sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam hari pertama sedih, hari kedua sedih, hari ketiga meninggal pula pamannya lagi. Meninggalnya tambah lagi kesedihannya. Udah disebut dengan tahun itu adalah Amul Hazan, tahun kesedihan. Rasul sallallahu alaihi wasallam ya dari sejak lahir itu beliau sedih lah. Gimana enggak sedih? Lahir dalam kondisi yatim, ya kan? Lalu kemudian disusui oleh ibu susu, sedih. Diasuh sama orang, bukan sama keluarga. Sedih. Kita aja mendengarkannya, Masya Allah. Kemudian umur 4 tahun bersama ibunya pun meninggal. Ibu tercinta baru beberapa bulan bersama ibu. Kemudian ibu meninggal. Yatim piatu. Sedih. Rasul sepanjang hidupnya merasakan kesedihan-kesedihan. Ada kesedihan yang ringan, ada yang besar, ada yang lebih besar. Sedih Rasulullah. Tapi yang beliau sangat terpukul, sangat bersedih di sepanjang hidup yang beliau rasakan adalah ketika sosok Khadijah radhiyallahu taala anha meninggal dunia. Rasul fisiknya disakiti oleh orang-orang kafir Quraisy. Sedih, siapa enggak sedih? Kita aja melihatnya sedih. Bagaimana Rasul SAW ketika beribadah di depan Ka'bah dilempari dengan kotoran. Kemudian usus-usus onta yang bau itu ditaruh di punggungnya Rasul di saat sujud. Ketika itu Fatimah yang melihat bersedih, menangis. Orang-orang kaum muslimin yang ketika itu sudah masuk Islam gak bisa berbuat apa-apa, cuma menyaksikan Rasulullah sedang sujud, dilumuri jeroan onta taruh di situ. Bayangkan, siapa yang gak sedih? Tapi hal-hal yang seperti itu dialami oleh Rasulullah biasa-biasa saja. Rasul tetap berdakwah, Rasul tetap beraktivitas. Tapi ada satu hal yang beliau tidak bisa sama sekali untuk mengontrol diri, sehingga untuk menenangkan Rasul sallallahu alaihi wasallam Allah hibur
Karena itulah tahun kesedihan yang dialami oleh Rasulullah. Lalu Allah Subhanahu wa taala menghibur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan apa? Dengan jalan-jalan. Kalau kita jalan-jalan, tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya jalan-jalannya di sana mengandung unsur kebaikan. Disitulah nanti dapat hadiah oleh-oleh dari perjalanan itu berupa sholat 5 waktu. Rasul dijalankan, disebut dengan Isra. Dari mana? Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di Palestina sana. Kemudian dari Palestina Rasul dimi'rajkan dari Masjidil Aqsa tadi ke Sidratul Muntaha. Nah, itulah yang menjadikan Rasul SAW agak tenang dikit. Kalau enggak, Rasul SAW terus bersedih, terus menangis, mengingat begitu, masya Allah, enggak bisa dilupakan kenang-kenangan bersama Khadijah radhiyallahu taala anha. Terutama kenang-kenangan 10 terakhir ini. Kalau 15 pertama, kan 25 tahun kan ya. 15 tahun pertama mungkin kenang-kenangan yang enggak bisa apa ya? Ya ada, tapi kenangan yang bernilai duniawi doang gitu. Kebahagiaan hidup, bergembira bersama anak, bergelimang harta. Ya kenikmatan yang mungkin tidak bisa dilupakan dari hal duniawi. Tapi di 10 tahun terakhir ini penuh kenikmatan yang penuh dengan kenang-kenangan yang tidak bisa dilupakan. Itulah kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat lupa sekali, sangat susah sekali melupakan sosok ibunda kita tercinta Khadijah radhiyallahu taala anha. Baik, demikian kajian yang singkat ini, semoga bermanfaat. Barakallahu fikunna. Barangkali ini yang dapat kita pelajari. Semoga apa yang kita pelajari pada pagi yang berbahagia ini dapat kita ambil contoh dan bisa kita bisa kita laksanakan, bisa kita gambarkan, bisa kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikian, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan kepada kita, panjang umur, keberkahan harta, keberkahan umur, keberkahan keluarga. Semoga kita selalu diberikan kebahagiaan di dunia ini dan kebahagiaan kelak di akhirat. Wassallallahu nabiyana Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam ajmain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada yang tanyakan, Bu? Iya. Di tengah-tengah kita memandikan ada anak perempuannya yang menyampaikan ke kami bahwa si jenazah itu memakai gigi palsu dan tim kami sudah berusaha, tetapi antara gigi kan sudah tampak ya karena meninggalnya sudah sampai 9 jam dari malam jam 10 kami melihat sudah jam 7 pagi dan dari tim kami itu memutuskan untuk tidak melepas gigi tersebut karena memang tidak ingin menyakiti ya, karena memang sudah susah ya. Ya. Apakah yang kami lakukan itu dibenarkan dan semoga Allah mengampuni kesalahan kami. Ya, barakallahu fiik. Tidak ada masalah, tidak mengapa. Jadi tidak ada keharusan ya untuk melepaskan sesuatu yang sudah melengket pada diri seseorang yang sudah meninggal dunia. Apalagi pertimbangannya kalau dilepaskan itu ya akan menyakitkan. Dan itu sudah memang susah. Tidak hanya gigi palsu ya, alat-alat medis yang lainnya yang mungkin tertancap pada diri seseorang yang sudah tidak bisa dilepaskan, itu boleh, tidak perlu diambil. Ada orang meninggal dunia dalam kondisi beberapa alat medis itu masih ada pada dirinya. Mungkin ada di dalam apanya gitu ya. Kan ada kadang-kadang kan orang meninggal gitu ya. Tapi ada masih alat medisnya itu. Ada kadang orang meninggal bukan alat medis tapi bekas alat medis yang nempel di tubuhnya itu. Misalnya apa namanya ya? Perban ya. Perban lalu dilakban, bukan lakban. Apa namanya itu? Biasanya perban itu untuk ditempelkan supaya lengket ya. Hah? Plester. Plester ya, bukan lakban ya. Plester kadang untuk mengkuatkan itu
Iya, setelah operasi. Udah nggak usah dilepaskan, karena kalau kita lepaskan nanti khawatir darahnya keluar. Nah, kalau kita lakukan hal yang sama misalnya pada gigi yang sudah sulit untuk dilepaskan, kita coba juga untuk melepaskannya. Yang takutnya nanti entah keluar darahnya dan juga itu bisa menyakiti. Jadi nggak ada masalah. Nah, kadang-kadang ada keluarga yang tatoyur. Tatoyur ini kalau nggak nanti dilepaskan, dia akan bangkit lagi nanti datang ke keluarga minta tolong dilepasin. Ih, kami nggak berani. Tolonglah bu, tolong bu lepasin bu. Nanti dia takut gentayangan datang ke keluarga nanti. Karena ada satu hal yang belum kami lakukan, melepaskan giginya. Nah, itu yang terkadang yang apa namanya keluarganya ini tidak harapkan. Nah, tinggal kita yang menjelaskannya. Ibu, dalam pandangan Islam, hal-hal yang seperti ini tidak ada masalah. Biarkan saja, karena ini akan menyakitinya ibu. Karena orang yang meninggal dunia ini kita harus memperlakukannya sama seperti dia hidup. Jadi kita dalam memandikannya juga tidak asal. Ibu kan tadi kan lihat kan ya, kita memandikannya pelan, gimana? Enggak asal-asal tangan ditarik, kaki dia apa, enggak. Karena kalau orang hidup pun enggak bisa, kita tidak boleh melakukan itu. Samalah kita melakukan ketika dia meninggal dunia. Jadi enggak ada masalah. Oh, kalau alasannya ibu itu giginya gigi emas, itu ada 20 gram. Oh, kalau 20 gram memang emas, itu jadi harta warisan, sayang emang. Nah, kita ambillah pelan-pelan. Kalau kita nggak bisa ngambilnya, kita panggillah dokter ahli gigi. Karena ini memang giginya mahal banget gitu. Jangan sampai dikuburkan sama dia. Kalau alasannya memang itu adalah gigi yang berharga, ya kita mohon maaf ibu, kami nggak berani karena ini urusannya medis. Kami hanya dalam hal ini memandikannya. Pohon ibu panggil medis. Nah, biar tim medis lah yang melakukan ini. Kami mohon maaf nggak bisa. Kalau itu memang berharga. Tapi kalau nggak berharga, kita kesempatan ini untuk mendakwahi mereka, kita dakwahi saja. Insya Allah tidak mengapa ibu. Jadi tidak akan ada hal-hal yang buruk. Ini tidak akan mempengaruhi apapun pada keluarga nanti. Jadi adapun cerita-cerita di luar seperti itu hanya cerita khurafat, tahayulan. Insya Allah ini tidak akan masalah. Malah akan bermasalah kalau ini kita paksa cabut. Itu akan bermasalah dalam pandangan syariat. Udah, itu kesempatan bagi kita untuk mendakwahi mereka. Ya, wallahu alam bissawab. Ya. Kita mendapati ada yang nggak tahu kalau dia itu memakai susuk. Gimana Ustaz? Ya, kita cuma sekedar menasihati keluarganya saja. Kita pertama kita doakan, ya semoga beliau ini sudah bertobat dari susuknya tadi. Ibu misalnya dia susuk dalam bentuk ditanam gitu ya, ditanam susuknya buat kecantikan dan itu bendanya ditanam di pipinya. Ya kita kan nggak tahu yang ditanam di pipinya apa yang ditanam. Oh dia bentuknya jarum. Ya saya nggak bisa ngelihat gitu. Nggak bisa, nggak boleh dicabut dan nggak boleh saya bedah. Gimana caranya saya mau bedah benda yang ditanam dalam tubuhnya? Enggak. Jadi mohon maaf, saya tidak bisa melakukan itu. Saya hanya kewajiban saya hanya memandikannya. Ada sesuatu yang kotor, yang apa yang bisa dibersihkan, itulah yang bisa kami lakukan. Kukunya mau dipotong, itu boleh. Kemudian hal-hal yang lain yang kotor yang bisalah kami bersihkan. Tapi kalau dalam hal-hal yang gaib seperti ini yang kami tidak ketahui, ya mohon maaf, kami tidak bisa. Jadi harapan kami adalah bahwa beliau meninggal dalam kondisi husnul khotimah, amal yang diterima. Gitu aja kita ceritakan kepada keluarganya yang menceritakan itu. Dan keluarga yang ditinggal, kasih tahu keluarga yang tinggal, insya Allah ketika kalian, ibu-ibu, anaknya, cucunya yang ditinggal terus melanjutkan kesolehan daripada jenazah ini, mereka akan mendapatkan pahala-pahala yang begitu luar biasa. Jadi saat ini tidak perlu dikhawatirkan mungkin sisa susu yang ada pada diri jenazah itu nggak usah dikhawatirkan. Saat ini kalian fokus saja kepada amal ibadah yang dilanjutkan dari yang pernah dilakukan oleh ibu ini, ya sedekahnya,
kirimkan sedekah atas nama fulan. Kemudian istighfar, baca istighfar untuk si fulanah ini. Nah, itu yang insyaallah yang perlu. Jadi susu seperti itu enggak perlu dah. Udah, enggak ada masalah insyaallah. Iya. Ya, barakallahu fiik. Cukup? Tidak ada yang ditanyakan lagi ya, Bu? Ya, demikian. Wa barakallahu fiikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.